Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Rabu 2 September 2020 kita bertemu kembali dalam ibadah pertanyaan keluarga dengan tema Menang Atas Kuasa Kegelapan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Priska Natalia Naibaho STH, liturgis oleh Sintuarita Borsiahaan, dan doa syafaat dipimpin oleh Inang Bibel Pro Rauli Melva Boru Hutapea. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam ibadah pertanyaan kita hari ini. Untuk itu kita bersaat teduh dan berdoa sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Salam, selamat malam bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terpujilah Tuhan karena setiap harinya Dia selalu menyertai, melindungi, memelihara dan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Kita juga patut mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang sudah kita terima daripadanya. Terutama kita kembali diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama dengan keluarga yang kita kasihi dalam ibadah pertanyaan pada malam hari ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan kita, marilah kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 11 ayat 1 dan 5, Ahama Ende Honoku. Puji
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami hanya beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan umat pilihan-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, yang sifatnya sementara dan akan binasa. Melainkan, ajarlah kami umat pilihan-Mu untuk selalu setia dan taat hanya kepada-Mu saja. Karena Engkaulah penyelamat dan perlindungan kami. Engkaulah penguasa dan pemilik kehidupan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal. Karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia dan seluruh yang di dalamnya pasti akan memberikan pengaruh buruk bagi hidup dan iman kita. Banyak sekali tawaran dan juga godaan yang akan dunia ini lakukan bagi kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Setialah selalu kepada Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Menang atas kuasa kegelapan bersama dengan kuasa Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Manakah yang akan kita pilih? Jalan yang membawa kehidupan, yaitu terang atau Allah, atau jalan yang membawa kehancuran atau kematian, yaitu kegelapan atau dunia. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah dan kepada siapa kamu percaya. Kepada Allah yang telah memelihara, menyertai, melindungi dan memberkati hidupmu, atau kepada dunia ini
dan kuasa-kuasa yang ada di dalamnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah dan selalu percaya kepada Tuhan yang adalah pencipta, penguasa, dan pemilik kehidupanku dan dunia beserta isinya. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kehidupan orang percaya adalah sebuah peperangan. Peperangan dan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan mengalahkan tipu muslihat iblis. Berlindunglah dan percayalah selalu kepada Allah, maka Allah akan melindungi dan memelihara kehidupanmu. Kuasa kegelapan tidak akan dapat menyentuh kehidupanmu, karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Tuhan, ajarlah, mampukanlah, dan kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 249 ayat 5 dan 6. Ngot maho otondiki. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami muliakan Engkau dan kami tinggikan nama-Mu, karena Engkau senantiasa mengasihi kami umat-Mu yang berdosa ini.
Di dalam segala kelemahan keterbatasan kami, Engkau senantiasa melayakkan kami di hadapan-Mu. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, dan Engkau senantiasa mencukupkan kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk persekutuan yang masih boleh kami laksanakan pada malam ini. Di dalam ibadah keluarga, di mana kami dengan seisi keluarga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji memuliakan Engkau. Karena kami menyadari tanpa persekutuan kami dengan Engkau, hidup kami hampa dan kami tidak mampu dalam menjalani hari-hari kami. Karena itu Tuhan, terima kasih. Jika pada malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami, seluruh jemaat Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami boleh bersama-sama bernyanyi, memuji memuliakan Engkau, berdoa bersama, serta dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah persekutuan yang kami lakukan pada malam ini semakin menambah iman percaya kami kepadamu. Melalui firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi, kami senantiasa dimampukan dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kebenaran firman Tuhan selalu menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari boleh senantiasa memancarkan terang kasih Kristus kepada sesama kami. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada malam ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, dari mulai anak sekolah minggu sampai para lansia. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dan jangan Kau biarkan seorang pun dari antara kami kekurangan dan kurang akan segala yang kami butuhkan dalam hidup kami. Tapi biar Tuhan mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan selalu bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah setiap anak-anak yang Kau anugerahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang masih dalam pendidikan. Kiranya Tuhan tambahkan kepintaran, kiranya Tuhan berikan kesungguhan belajar kepada anak-anak-Mu meskipun mereka masih belajar dari rumah, supaya anak-anak Tuhan nantinya boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil di dalam kehidupannya, dan anak-anak yang boleh menjadi kebanggaan setiap orang tua, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa penuh dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan untuk mendidik, membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga setiap orang tua boleh memberikan nasihat, didikan yang terbaik bagi pertumbuhan anak-anaknya. Sehingga nantinya mereka boleh bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan melalui keberhasilan dari anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang tua. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaannya, apapun yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap pekerjaan jemaat-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh menghasilkan buah yang boleh dipakai oleh jemaat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumahnya masing-masing. Mari Tuhan Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu, menjamah setiap kehidupan
jemaat Tuhan yang masih terbaring lemah saat ini. Kiranya Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka tetap berseru dan bermohon kepada Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan jamahan tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui proses perobatan yang mereka jalani dalam kehidupannya. Bapa dalam kerajaan sorga, bagi jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan hidup saat ini, mari Tuhan Engkau berikan pertolongan kepada mereka. Jangan biarkan setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan membuat jemaat Tuhan semakin lemah, semakin jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah pergumulan yang mereka hadapi menjadikan mereka semakin dewasa dalam iman, semakin senantiasa merindukan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mereka beroleh kekuatan dan mereka dimampukan memenangkan setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi pada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, untuk semua aktivitas program yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gerejamu, mari Tuhan Kau campur tangan dalam setiap program yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja Tuhan, melalui para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil, Tuhan pilih melayani di tengah-tengah gerejamu, sehingga apapun yang akan kami laksanakan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi sukacita dan berkat bagi jemaat Tuhan, dan boleh menjadi hormat pujian bagi nama-Mu saja. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga masih mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami yang masih belum pulih dari pandemi COVID-19 yang masih menghantui kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Allah, Bapa kami, kasihanilah kami, tolonglah kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, Tuhan yang membangkitkan para ahli-ahli yang boleh menghasilkan vaksin, yang boleh menghilangkan, menghapus pandemi COVID-19 dari tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami dan dari tengah-tengah dunia ini, sehingga kehidupan kami boleh pulih kembali. Kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anak kami boleh kembali belajar di sekolah. Dan setiap jemaat Tuhan boleh kembali bekerja di tempatnya masing-masing. Dan gerejamu boleh kembali melaksanakan pelayanan kami seperti sedia kala. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, begitu banyak yang ingin kami minta kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau dengarkan doa dan permohonan kami. Engkau dengarkan seruan kami ya Allah. Kerinduan hati kami untuk kami boleh kembali bersekutu seperti sedia kala di tengah-tengah gerejamu. Supaya lagu pujian kami, doa kami, dan firman Tuhan yang senantiasa boleh kami dengar di tengah-tengah gerejamu ini boleh kembali kami nikmati dan kami rasakan sebagai wujud nyata kasih Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para parhalado majelis gereja Tuhan yang melayani di tengah-tengah gerejamu HKBP Resok Rumbai. Kiranya Tuhan memberikan satu hati kepada kami dalam melaksanakan tugas pelayanan kami di tengah-tengah gerejamu. Biarlah talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan seorang pun dari antara kami Tuhan yang mengandalkan kepandaian, yang mengandalkan kemampuan kami masing-masing. Tapi tolong Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami masing-masing boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengenal pribadi kami, siapa kami di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami, karena apapun yang kami miliki semuanya bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kami memakai semua berkat, talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan biarlah untuk hari-hari selanjutnya kami juga dimampukan untuk senantiasa dengan kesungguhan hati kami melayani Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami ya Allah, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan
kami layak menerima anugerah dan berkat-berkat yang masih akan Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah perisai bagi hidup kita yang senantiasa melindungi, menguatkan, memampukan dan menuntun kita pada jalan kehidupan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan pendengaran hati dan pikiran kita untuk mendengarkannya sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan buat kita pada malam hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita mengambil Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Rasul 19, 13 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang.
Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari dahulu awal perdana gereja mula-mula sampai dengan hari ini, kita harus yakini bahwa Allah masih berkarya, bahwa Allah masih menyatakan kuasa-Nya kepada kita umat manusia. Tidak hanya itu, dari dulu sampai dengan sekarang kita harus yakini bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa, bahwa kuasa Allah tidak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun juga. Mengapa kita harus meyakininya? Karena inilah dasar kita untuk menyembah Dia. Inilah dasar kita untuk selalu menaruh harapan kita kepadanya. Jika kita masih tidak percaya bahwa Allah kita, Allah yang bekerja sampai dengan hari ini, dan jika kita masih tidak mempercayai dan meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa, maka bisa saja kita akan menjadi bimbang dan menjadi ragu dalam hidup ini. Dan bisa juga kita akhirnya menyandarkan kehidupan kita pada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Atau juga kita juga bisa dapat membuat Allah-Allah alternatif lain dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari dulu kita yakini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bekerja sampai dengan hari ini. Pekerjaan Tuhan benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kepada kita yang selama ini mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku beriman kepada Tuhan, apakah kita benar-benar atau sungguh-sungguh menghidupi Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita katakan kita percaya, mungkin kita mengaku kita beriman kepada Tuhan. Tetapi mari tanyakan dulu kehidupanmu, apakah engkau sungguh-sungguh menghidupi pengajaran firman Tuhan itu? Apakah engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Karena ketika engkau tidak mengakui dengan sungguh-sungguh, tidak mempercayai dengan sungguh-sungguh, atau kekristenan kita hanya sebatas kekristenan di bibir saja, atau kekristenan kita hanya sebatas kekristenan yang hanya asal saja, artinya palsu, maka bisa saja kita akan dikalahkan oleh kuasa-kuasa dunia ini. Atau seperti yang terjadi pada firman Tuhan hari ini, bahwa mereka dipermalukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cerita ini dimulai dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi hasil akhirnya luar biasa, di mana terjadi pertobatan di penduduk yang ada di Efesus. Kita tahu kota Efesus adalah kota yang menyembah berhala. Ada patung di sana yang selalu mereka sembah, namanya Dewi Artemis. Dan mereka percaya pada kekuatan-kekuatan dunia ini. Mereka masih percaya pada yang namanya jampi-jampi, pada yang namanya dukun. Penduduk Efesus masih mempercayai itu. Tetapi bisa kita lihat pada firman Tuhan hari ini bagaimana Paulus memulai pelayanannya. Bagaimana Paulus menyatakan kuasa Allah di dalam pelayanannya di Efesus. Sehingga ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, ada dari penduduk itu yang mempercayai. Tetapi ada juga dari penduduk itu yang tidak mempercayai. Banyak yang menjadi tertarik akan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi ketertarikan mereka hanya sebatas sebagai peniru-peniru saja, seperti yang dilakukan oleh anak-anak Imam Skewa. Anak-anak Imam Skewa
mereka mencoba mempergunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dipermalukan. Melalui firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita ambil maknanya. Yang pertama, dari dulu sampai sekarang selalu ada orang yang selalu mendua hati atau menyimpang. Kalau kita lihat latar belakang dari anak-anak Skewa, apa yang kurang? Orang tuanya adalah seorang pemimpin di sinagoge. Artinya bisa dikatakan keluarga dari anak-anak Skewa ini adalah keluarga yang mengetahui firman Tuhan. Mereka mengetahui karena orang tuanya Skewa tadi adalah pemimpin di sinagoge yang mengetahui tentang firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama. Pasti orang tuanya mengajarkan hal tersebut, mengajarkan apa yang Tuhan Allah inginkan, mengajarkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, karena jelas firman Tuhan dalam perjanjian lama menolak yang namanya sihir, menolak yang namanya jampi-jampi. Tetapi anak-anak Skewa melakukan hal tersebut. Ini yang menjadi ironis. Mereka bisa dikatakan menyimpang dari apa yang sudah diajarkan tersebut. Artinya hatinya bercabang. Hati mereka bercabang. Di satu sisi mereka percaya Yudaisme, tapi di sisi lain mereka juga melakukan praktek-praktek kegelapan, sihir, jampi-jampi ataupun yang lainnya. Ini juga yang terjadi pada kekristenan kita. Meskipun usia kekristenan kita bisa dikatakan bukan usia yang masih muda, tetapi masih banyak dari antara orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen, yang menyatakan dirinya pengikut Tuhan, tetapi masih melakukan dan mempercayai hal tersebut. Masih banyak dari antara, mungkin ada jemaat Tuhan AKBP Rumbai, satu sisi percaya kepada Yesus, tetapi di sisi lain dia meminta jimat-jimat, dia meminta pelaris, dia meminta pemanis, dia meminta dan bertanya kepada peramal ataupun kepada dukun. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Hati kita bercabang, padahal kita sudah menerima firman Tuhan. Ini yang dikatakan itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Itu adalah kejijikan. Bahkan Yesus katakan tidak baik menyembah kepada dua tuan. Karena ketika engkau menyembah dua tuan, maka satu akan engkau kasihi, satu lagi akan engkau tinggalkan. Dan ini yang mau diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Penyimpangan atau hati kita yang bercabang itu akan membuat Tuhan murka. Karena itu kita diajari melalui firman Tuhan hari ini, jika engkau mengaku adalah engkau anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, maka jangan biarkan engkau juga mempercayai yang lain. Jangan buat Allah-Allah alternatif lain dalam hidupmu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudari, menyebut nama Tuhan tidak sama dengan mengenal nama Tuhan. Kita mau diajak hari ini, kenali dulu Tuhanmu. Kalau engkau sudah kenal Tuhanmu, maka apapun tawaran itu, godaan itu, engkau tidak akan mau lari dari hadapannya. Kenali dulu. Kenali dulu siapa Tuhanmu. Ketika engkau sudah mengenali Tuhanmu, maka engkau tidak ragu lagi menyandarkan kehidupanmu. Itu sebabnya diajari kepada kita menyebut nama Tuhan tidak sama dengan mengenal nama Tuhan. Anak-anak Skewa tanpa berpikir panjang mereka menggunakan nama Tuhan untuk mengusir roh jahat itu. Tetapi apa yang terjadi? Bukan roh jahat itu yang pergi, malah mereka disiksa habis-habisan, ditelanjangi dan dipermalukan. Ditelanjangi dan dipermalukan. Padahal kalau kita bertanya, ketika Paulus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat dengan nama Yesus, dia bisa melakukan itu. Kuasa itu nyata. Mengapa anak Skewa tidak dapat melakukannya?
kegagalan mereka terletak mereka hanya menyebut nama Tuhan, tetapi tidak mempercayai siapa Tuhan itu. Sebabnya tadi roh jahat itu katakan, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Jangan-jangan nanti pertanyaan itu akan dipertanyakan kepada kita. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu siapa? Tetapi kamu siapa? Ini yang sering terjadi. Perbedaan tahu dan perbedaan percaya itu sangat berbeda. Ada makna yang berbeda. Itu sebabnya diajari kepada kita, tahu itu hanya sebatas dia melihat, mendengar, tetapi tidak pada makna yang sebenarnya. Ini mungkin yang sering kita lakukan, kita katakan, oh saya percaya kepada Tuhan. Karena kita melihat, karena kita mendengar, tetapi kita belum sampai mempercayai dia dalam hidup kita. Kita sering katakan, oh Tuhan itu punya power, punya kuasa. Tetapi ketika persoalan datang dalam hidupmu, bukankah seringkali kita ragu? Itu sebabnya diajari kepada kita, kenali dulu Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, berarti engkau mempercayakan kehidupanmu. Berarti ketika engkau mengenal Tuhan, engkau benar-benar menyerahkan sepenuhnya kehidupanmu kepada Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, maka engkau akan melakukan apa yang Tuhan mau. Maka itu diajak kepada kita. Nama Tuhan sampai dengan hari ini memiliki kuasa. Bahkan semuanya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tetapi nama Tuhan itu mempunyai power dalam hidup kita. Apabila kita benar-benar meyakini kekuasaan Tuhan itu atas hidup kita. Tidak cukup hanya mengaku, tetapi kita harus sampai pada pemahaman, mengenal, sampai kepada pemahaman, mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Sehingga tadi dikatakan kalau kita menggunakan nama Tuhan dengan keyakinan itu, dengan kepercayaan itu, maka kita bisa mengalahkan segalanya. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bisa lihat ada ternyata banyak cara Tuhan untuk memperkenalkan pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat tadi di sini awalnya tidak menyenangkan, tetapi akhirnya luar biasa. Kegagalan anak-anak Skewa dipakai Tuhan menjadi jalan untuk memperkenalkan siapa Dia. Bagi Tuhan, Tuhan bisa memakai siapapun, apapun untuk memperkenalkan tentang Dia dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan, tidak ada pekerjaan yang gagal bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai situasi apapun. Atau bisa juga dalam kehidupan kita, jika kita masih menghadapi situasi pandemik ini, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan siapa Dia dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita bisa katakan, selama ini kita tidak mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Tetapi melalui peristiwa ini kita mau diajak tadi, oh ternyata hidup kita ini itu berada di bawah kendali Tuhan. Siapa pernah membayangkan keadaan ini? Tidak ada. Tidak ada yang pernah membayangkan ini. Tetapi ini mau diajak, mungkin dalam keadaan ini cara Tuhan supaya kita belajar mengandalkan Dia, belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar untuk mempercayai Dia. Seperti yang terjadi di Efesus ini. Kegagalan anak Skewa membuat semakin banyaknya orang yang bertobat kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Kegagalan anak Skewa tadi mengusir roh jahat itu menjadi jalan dipakai Tuhan untuk memperkenalkan bahwa hanya Dia yang berkuasa. Karena itu kita tadi diminta, sekali lagi kita diajak, banyak cara Tuhan yang mau dinyatakan bagi hidup kita. Karena itu jangan persempit jalan Tuhan, jangan batasi Tuhan untuk menyatakan karyanya dalam hidupmu. Jangan kau buat batasan bagi Tuhan.
Atau jangan kita batasi Tuhan itu sebatas mana powernya. Seringkali kita terjadi Bapak Ibu. Oh, kalau engkau gak bisa menyembuhkan saya, kalau saya tidak lulus maka engkau tidak berkuasa. Oh tidak. Tuhan kita itu punya power. Asalkan kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Dan yang terakhir, dikatakan tadi, pertobatan tidak hanya sekedar di mulut saja, tetapi harus ada bukti nyata. Kekristenan kita bukan aksesoris belaka, atau bukan hanya menghias KTP kita saja. Agama Kristen tidak. Tetapi kekristenan kita harus memiliki bukti, sama seperti yang terjadi di Efesus. Mereka langsung menunjukkan bukti dengan membakar kitab-kitab mereka. Meskipun secara materi mereka harus rugi, tetapi itu adalah sebagai bukti pertobatan mereka, sebagai bukti bahwa mereka menyadari dan mempercayai kuasa Tuhan. Kita juga diminta demikian. Kekristenan ini tidak hanya omong belaka. Anak-anak pun tahu. Kalau kita tanya apa agamamu Kristen, mereka tahu, tanya saja. Mereka akan tahu. Tetapi kita diminta tadi, kekristenan kita harus memiliki bukti nyata. Harus ada contoh perbuatan itu, bukan hanya sekedar sebagai aksesoris belaka, atau hanya kita jadikan kekristenan kita ini sebagai pemoles dalam hidup kita, tidak. Tetapi tadi diminta, kekristenan itu identik dengan wujud nyatamu dalam hidup ini. Kita harus sampai pada pemahaman bahwa iman atau kekristenan kita bukan hanya sebatas di bibir saja. Hanya sebatas pengakuan tanpa ada maknanya. Tanpa ada maknanya. Tadi sudah dikatakan setan pun mengetahui. Setan pun mengetahui. Setan mengenal siapa-siapa orang yang percaya kepada Tuhan. Setan aja tahu, bahkan setan bisa meniru. Tetapi tadi dikatakan setan tidak mempunyai power. Yang punya power itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kan itu kita diminta tadi. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau diminta tunjukkanlah kesetiaan itu dengan menjauhkan dirimu dari hal-hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Kau harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Gak perlu lari kepada peramal untuk menanya apa tentang jodohmu, gak perlu itu. Karena ya pengendali hidup kita itu adalah Tuhan. Kalau kita percaya mengenal Tuhan, kita akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Kita diminta tadi Bapak Ibu, kalau engkau percaya kepada Tuhan, jangan biarkan pikiranmu bercabang. Karena Yakobus katakan orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati. Kita diminta sekarang arahkan kehidupanmu kepada Dia. Karena Dia yang hanya mampu melindungimu. Karena Dia yang hanya mampu menyertai hidupmu. Dan jika engkau mengaku bahwa engkau adalah pengikut Tuhan, mari tunjukkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita diminta sekarang. Kita diajak sekarang supaya identitas Kristiani kita harus menjadi bagian kehidupan yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Sekali lagi diajak kepada kita, setan pun tahu siapa orang yang percaya dan mengenal Tuhan. Karena itu kita diajak supaya kita benar-benar mempercayai Dia, mengandalkan Dia, berpengharapan hanya kepada Dia. Dan mari tunjukkan itu dengan berlaku setia kepada Tuhan. Jangan biarkan yang lain mengambil posisi Tuhan dalam hidupmu. Karena ketika ada yang lain yang menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu, berarti hati-hati. Engkau sudah menduakan Tuhan. Engkau sudah memberontak kepada Tuhan. Dan engkau tidak mempercayai Tuhan lagi dalam hidupmu. Untuk itu di tengah perjalanan kehidupan kita,
Marilah pengakuan kita tidak didasarkan pada omong kosong belaka, tetapi mari pengakuan kita benar-benar didasarkan pada perenungan yang luar biasa, pada pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa Allah kita Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu kuasa. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa memenangkan segala kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini, asalkan kita mau menyandarkan hidup kita kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa Sorgawi, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan buat kami pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami dan mengajari kami Tuhan, bahwa kami harus sungguh-sungguh mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan iman dan kepercayaan kami Tuhan hanya didasarkan pada perkataan saja, tetapi tidak ada wujud nyata itu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan iman kami hanya didasarkan pada ikut-ikutan belaka saja, tetapi biarlah kami Tuhan mempercayai dan mengakui Engkau dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan dapat mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan di tengah dunia ini bersama dengan Engkau. Tuhan, kiranya sertai kehidupan kami Tuhan, supaya kami selalu menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan, supaya kami selalu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Allah yang harus kami sembah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kuasa itu. Engkau Allah kami Tuhan yang dapat mengalahkan segala-galanya di tengah dunia ini. Biarlah kami Tuhan meyakini itu di dalam kehidupan kami, agar kami tidak bimbang dan tidak ragu lagi Tuhan untuk menyerahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Pakailah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami untuk semakin mendekatkan kami kepada Tuhan, untuk semakin mengingatkan kami akan keberadaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan kekristenan kami bukan hanya sebatas aksesoris belaka, tetapi biarlah Tuhan kami mampu menunjukkan pelaku-pelaku seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dengan selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami serahkan jemaat Tuhan ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau sertai jemaat Tuhan, jikalau ada dari jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan di satu sisi, tetapi percaya juga kepada hal-hal duniawi ini Tuhan. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengetuk hati mereka supaya mereka membuang segala kuasa-kuasa kegelapan itu dalam hidup mereka. Tetapi biarlah Tuhan mereka selalu menyandarkan kehidupannya hanya kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan perlindungan kami, pemeliharaan akan hidup kami berasal daripada Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan menyandarkan segala kehidupannya hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami selalu mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga mohon ampun ya Bapa atas segala kesalahan kami, atas perbuatan-perbuatan kami yang sering kami lakukan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami Tuhan, supaya kami memperoleh kesempatan untuk boleh menerima anugerah yang daripada Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, saudara-saudari yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Dia berkuasa atas segalanya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Karena itu jangan sandarkan dan taruhkan hidupmu pada kuasa-kuasa kegelapan. Hindarilah perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Ikutilah jalan Tuhan, setia dan percayalah senantiasa kepada Tuhan. Kalahkan kuasa kegelapan dan segala keinginan dunia ini dengan selalu mengandalkan nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 697 ayat 1 dan ayat 4, Jika Aku Ikut Tuhan.
Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Hidup dalam kekudusan tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. COVID-19 mudah menular dan sangat nyata berada di sekitar kita. Penambahan kasus positif baru di Indonesia masih tinggi. Begitu juga di Riau yang kini hampir setiap hari mencatatkan penambahan 2 digit untuk kasus positif baru. Kita semua dapat berkontribusi terhadap upaya untuk menekan penyebaran virus dengan tetap berhikmat dan berusaha untuk menjaga dan memproteksi diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Jangan pernah melonggarkan kedisiplinan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker, selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak, hindari kontak fisik bersalaman, dan tetaplah berpola hidup sehat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Horas.